Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak yang saya hormati, para mahasiswa juga peserta online yang kami hormati. Kita akan melanjutkan kajian Fiqhu Al-Muyassar, masuk pada pembahasan yang ke-6 atau kita sebut dengan pembahasan terakhir dari Kitab Thaharah mengenai tentang bab bersuci. Pada pembahasan ke-6 ini kita diberi judul As'arul adamiyina wa bahimatil an'am, yaitu status air, bekas orang dan juga bekas binatang. Bagaimana nanti status air itu jika bekas binatang. Kalau bekas orang kemarin sudah dibahas, masuk dalam kategori al-ma'ul musta'mal. Jadi air bekas, ya bekas dipakai begitu. Nah, nanti dikembang luaskan bagaimana kalau air bekasnya itu bukan oleh manusia, bekas binatang. Terutama kalau kita ada di suatu tempat, kemudian ada semisal bukan laut ya apa? Kolam ya, atau ya kolam lah. Tapi itu air itu dimanfaatkan juga oleh binatang-binatang. Jerapah, macan, kucing. Nah, bolehkah menggunakan air tersebut untuk bersuci? Ya, sebagaimana arahan dari Ustadz Maha Santri, wajib membaca. Kami persilahkan di mana mic berada, dialah yang bertanggung jawab. Itu nyepong. Mangga. Jadi rewas. Iqbal. Mama Iqbal. Perkenalan bersih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Ustaz apabila ada banyak salah. Ya, dimaafkan sebelumnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatus sadisatu as'arul adamiyina wa bahimatul an'ami. Wa bahimatil an'am. Wa bahimatil an'ami. As-su'aru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbil asyaribi minhu fal adamiyyu tahirun wa su'arruhu tahirun sawa'un kana musliman aw kafiran wa kadzalikal janabu wal haidu Junubu wa kadzalikal junubu. wa kadzalikal junubu wal haidu wa qad sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjus wa an Aisyata annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala maudi'in fiha. Baik, cukup dulu. Al-mas'alatu sadisatu, persoalan yang ke-6, as'arul adamiyina wa bahimatil an'am. Air bekas orang atau bekas binatang. As-su'ru ya. Jadi su'ru itu mufradnya
jamak taksirnya as'arun. Apa itu su'ru? Su'ru itu huwa ma baqiya fil ina'i, yaitu sesuatu yang tersisa di dalam bejana ba'da syurbi syaribi minhu, setelah minuman orang yang meminum. Maksudnya sisa air di dalam bejana gelas bekas minum seseorang. Nah, bagaimanakah status air bekas minum seseorang, apakah suci atau najis? Fal adamiyu tohirun, maka manusia itu suci. Ya, jadi manusia itu suci, nggak ada yang najis. Makanya para ulama sepakat air mani itu suci. Ya, sperma itu Pak suci. Itu kesepakatan atau setidaknya mayoritas para ulama. Dan saya sepakat dengan itu. Kalau ada yang mengatakan air mani itu najis, ya silahkan. Berarti harus ada konsekuensi. Kalau dia menganggap sperma itu najis, berarti dia lahir dari zat yang najis. Kalau saya enggak ya. Kita mah sepakat sperma itu suci, maka kita terlahir dari bahan yang suci. Maka manusia itu asalnya suci. Oleh karena itu bekasnya pun suci. Apakah kesucian bekas air minum seseorang itu hanya berlaku untuk seorang muslim? Ternyata jawabannya tidak. Sawaun kana musliman au kafiron, sama saja apakah dia seorang muslim atau orang kafir, maka bekas air minumnya suci. Ya, barangkali nanti teman-teman mahasiswa kan di kampusnya heterogen ya, apalagi kalau kampusnya sekuler. Barangkali punya teman yang non Islam begitu, tapi bestian misalnya, sampai air minum pun 1/2. Nah, tetap suci ya, bekas air minum orang kafir itu tidak dianggap najis. Wa kadzalikal junubu wal haidu, demikian juga bekas minum orang junub dan orang haid. Baik yang junub ataupun yang haid itu tidak berpengaruh apapun kepada kesucian air tersebut. Wa qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjus. Dan sungguh telah ada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin itu tidak najis. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi landasan dalilnya jelas riwayat Muslim, Nabi mengatakan al mu'minu la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Kemudian ditambah dalam riwayat Muslim lain nomor hadis 300, di sana disebutkan secara fi'liyah berdasarkan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyata, dari Aisyah annaha kana tashrobu, bahwa Aisyah pernah meminum minal ina'i, dari gelas, dari cangkir, wahiyya haidun, sedangkan Aisyah sedang haid. Fayakhuduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bejana itu, gelas atau cangkir ya menurut kita, oleh Nabi ambil. Jadi gelas bekas minuman Aisyah oleh Rasulullah diambil. Setelah diambil, fayadu'u fahu, Rasulullah meletakkan mulutnya ala maudi'i fiha, di tempat mulutnya Aisyah. Jadi bekas mulut Aisyah oleh Nabi ditempelkan oleh mulut Nabi untuk meminum air tersebut. Inilah kemudian romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks rumah tangga. Satu, Rasulullah itu panggilannya ya Humairah, ya Humairah itu wahai yang berpipi bukan merah, kalau merah si cepot nanti. Ya Humairah, wahai berpipi pipi yang kemerah-merahan. Ya,
bukan merah. Kalau merah nasi cepot, kemerah-merahan. Berarti menunjukkan memang putihnya kulit Rasulullah. Biasanya kalau kulitnya putih, kalau malu atau kalau marah itu ada simbol isyarat. Nah, biasanya kulitnya memerah, baik malu ataupun marah gitu. Khusus untuk yang putih, selain yang putih nggak tahu saya apa reaksinya. Gitu ya. Nah, jadi panggilan Rasulullah itu ya Humairah. Ini bentuk romantisme. Nah, selain itu juga ternyata romantisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sejauh ini ingin meminum minuman dicangkir di gelas bekas mulut istrinya. Ini adalah sebagai bentuk keromantisan. Nah, kira-kira Bapak Ibu suka melakukan ini, Bu, Pak? Jarang ya. Ya kalau jarang dicontohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mengisi suatu pengajian, Pak, Bu, pengajian tasyakuran nikahan anak yang ketiga, dan ini luar biasa ya, sudah lanjut usia, tapi si istrinya bilang ke suaminya itu romantis, ya bahkan di majelis pengajian itu, beb, luar biasa kan, beb. Nah, ternyata saya cek namanya Bebeb Saipudin. Sing horeng tanya pada dipuji ku abi teh, Bu. Tadinya ini luar biasa, ini contoh rumah tangga yang baik. Ternyata memang namanya Bebeb Saipudin. Nah, gitu ya. Nah, dalil ini sebagai isyarat air bekas Aisyah, atau dalam tema ini air bekas orang itu tidak najis. Gitu ya. Dan itu bisa digunakan untuk bersuci, begitu. Nah, itu untuk orang ya. Sekarang kita lihat bagaimana bekas binatang. Nah, kalau ada danau ya Pak, atau situ Cileunca, situ apa lagi pokoknya, kan itu pasti ada binatang yang mengkonsumsi minuman atau air tersebut. Nah, kira-kira kalau kita manfaatkan untuk berwudu, untuk mandi, atau untuk yang lainnya, status airnya bagaimana? Nah, kita lihat bagaimana keterangan dari kitab ini. Silakan selanjutnya. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'rin ma ya'kulu Su'ri diidofahkan ke huruf ya. ala taharati su'ri ma ya'kulu lahmahu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Di ini saja di apa? Dimajhulkan. Di naib fa'ilkan mayu kalu lahmuhu. Mayu kalu lahmuhu Ya. min bahimatil an'ami wa ghairiha. Amma ma la yukalu Ya. lahmuhu kas-saba'i wal humuri wa ghairiha fas-sahihu anna su'raha tahirun wala yu'saru fil ma'i wa bakhasatun Wa bi khosatin. wa bi khasatin idza kana al ma'u katsiran. Baik. Waqad ajma'al ulama'u, dan para ulama telah sepakat, telah ijma' ala toharoti su'ri, terhadap kesucian bekas mayu kalulahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairihi. Air bekas binatang yang binatangnya bisa dikonsumsi dagingnya. Begitu. Jadi yang dikonsumsi dagingnya itu sapi, apa Pak? Kambing ya, unta, ayam, bebek dan seterusnya, itu tidak berdampak kepada pengaruh pada kesucian airnya.
Amma ma la yuqalu lahmuhu, adapun yang tidak dikonsumsi dagingnya, kasabai atau kasibai seperti binatang buas, wal khumuri seperti keledai liar atau keledai jinak, wa ghairiha dan yang lainnya, fasohihu an-nasu roha tohirun, pendapat yang benar itu bekasnya pun suci, begitu. Jadi walaupun para ulama sepakat bekas binatang yang binatangnya bisa dikonsumsi itu airnya itu suci, kalau ada yang meminum air tersebut di danau misalnya oleh sapi, oleh domba, oleh ayam, maka bisa dimanfaatkan danau itu untuk berwudu. Tapi juga walaupun binatangnya tidak dikonsumsi, ya seperti macan atau seperti singa, seperti keledai jinak, atau juga seperti kucing. Nah, nanti ada dalilnya. Kucing pun itu bekasnya pun tidak dianggap najis. Bahkan air bekas kucing, kalau ibu bapak punya kucing, itu bisa digunakan untuk berwudu atau untuk bersuci. Wala yusaru fil ma'i, tidak akan berdampak pengaruh apapun pada air tersebut. Wa bi khosotin, terlebih idza kanal ma'u kathiron, apabila air tersebut banyak, gitu ya. Jadi sampai sini bisa kita pahami bahwa air bekas binatang ataupun bekas orang maka statusnya suci, bisa dimanfaatkan untuk mandi dan juga bisa dimanfaatkan untuk berwudu. Silakan lanjut lagi. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyaru bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjusu. Wa dalilu dzalika al-haditsus sabiqu wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'i wa ma Yanubuhu wa ma yanubuhu minad dawabi was sabai. Faqala idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa lam yahmilil khabasa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hurrati ya. wa qad Syaribat syaribat minal ina'i innaha laisat bin najasin ya. innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafati wali annahu yashaqqut taharruzu minha fil ghalibi falau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya'i lakana fi dzalika. Nah itu isim kananya. Gimana Ustaz? Isim kananya itu dimuakhorkan. Lakana fi dzalika masyaqqatun. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummati ya. An hadhil ummati. Ya. Baik. Amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun bila airnya sedikit, wa tagoyaro dan berubah bisababi syurbiha, disebabkan meminumnya binatang tersebut, fa innahu yanjusu, maka air itu jadi najis. Jadi macan setelah makan binatang buruannya lalu berdarah-darah si giginya itu,
lalu minum di satu tempat minum, tiba-tiba airnya berubah menjadi merah. Nah itu kata para ulama jelas standarisasinya ada berubah pada karakteristik air, maka jadi najis. Wa dalilu dalika al hadisus sabiku, dalil tentang hal itu sudah yang lalu, ya pada hadis yang lalu. Wa fihi, dan padanya pun anahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma, bahwa Nabi pernah ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi wasibai, dan air yang hilir mudik didatangi oleh binatang melata ataupun binatang buas untuk meminum di air tersebut. Faqala, Nabi bersabda, idza balagol ma'u kullataini lam yahmilil khobas. Apabila air itu mencapai 2 kulah, kemarin kita ambil standarnya 500 liter, maka tidak akan menjadi kotor. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ina, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing yang minum di bejana. Innaha laisat binajasin, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafati, karena kucing itu adalah binatang yang ada di sekeliling kalian. Tawaf kannya, mata kucing mah mun di bageran apet Pak. Kalau kita baik ke kucing itu akan datang lagi gitu. Wali anahu yashuku taharruzu minha fil golibi, dan itu berat menjaga memelihara kesucian secara umum. Falau qulna binajasati suriha, kalau kita katakan bahwa bekas kucing itu najis, wa wujubi ghuslil asya'i, dan wajib membasuh mencuci segala sesuatu yang dijilat atau bekas kucing tersebut, lakana fi dzalika masyaqqah, maka itu akan menjadi masyaqqah, berat. Ya, kucing ka masjid kedah diempel, harus di laundry, akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, dan masyaqqah itu sudah dihilangkan untuk umat ini. Nah, saya langsung saja ya. Amma su'rul kalbi fa innahu najasun. Adapun bekas anjing, nah, maka itu najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian juga bekas babi. Jadi untuk binatang anjing dan binatang babi, maka status airnya jadi najis, wajib dibuang. Amal kalbu, adapun anjing, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya salah satu bejana kalian atau bejana salah seorang dari kalian, idza balago fihil kalbu, bila bejana itu dijilati anjing, an yagsilahu sab'a marotin, hendaklah dia membasuhnya, mencucinya 7 kali, ulahunna biturab, satunya dengan tanah. Ini pernah dikritik hadis ini oleh Soekarno dalam buku Islam Sontoloyo. Senang katanya nggak usah kayak gini, dah sekarang mah zaman deterjen. Gitu. Tapi nggak bisa, ya ini syariat begitu. Karena ada hikmah di balik itu. Konon kata penelitian ada bakteri anjing yang hanya bisa dihilangkan dengan tanah. Nah itu hikmahnya. Wa amal khinjir, adapun babi, falina jasatihi wa khobatihi wa qadaratihi, maka itu wala najasatuhu wa khobatuhu wa qadaratuhu, maka itu benar-benar najis, kotor, apalagi atunya ada gitu Arabanya, najis, kotor, tidak bersih. Kalau Allah Ta'ala berfirman, fa innahu rijsun, karena babi itu hukumnya najis. 1 menit lagi ya. Betul?
Tabu sabar Isa. Oh 10 menit lagi ya. Oke, masih ada. Nah, ini pembahasan kita seputar apa ini teh? Kitabut Toharoh. Alhamdulillah sudah tuntas. Kalau kita simpulkan ya Ibu Bapak juga teman-teman mahasiswa, karena kan kita lupa lagi ya. Sok, pembahasan awal apa? Pembahasan tengah apa? Pembahasan akhir apa? Nah, kalau kita simpulkan nanti saya screenshotkan dikirimkan ke grup. Nah, ini pembahasan 5 pembahasan tentang toharoh. Ya, ini sudah kita bahas. Ya, toharoh tentang ahamiyatun ta'rifun taksimun. Ini jadi pembahasan pertama. Ya, pentingnya toharoh, apa itu pengertian toharoh, termasuk juga bagian-bagiannya, begitu. Kemudian juga yang kedua kita telah membahas tentang al-ma'u tohiru al-mutohiru. Pembahasan kedua ini menjelaskan kepada kita air itu ada yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan. Air suci yang mensucikan seperti ini Pak. Warna, bau, rasa steril sebagaimana air. Nah, tapi ada yang suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan itu seperti teh manis. Ibu bapak nggak boleh berwudu dengan teh manis. Air kopi ya, cikopi atau misalnya sirup tidak bisa begitu. Walaupun ada mandi susu ya Bu, ya karena perawatan kulit tetap itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian itu jenis yang kedua dan ketiga ya. Jadi ada yang tohirul mutohiru, suci mensucikan. Ada juga air yang suci tidak mensucikan. Nah yang ketiga ada air yang tidak suci ya tidak mensucikan otomatis begitu. Kemudian yang keempat yaitu al-ma'ul mukholatu bimadati tohir. Air yang terkontaminasi dengan zat yang suci begitu. Kalau yang ketiga itu kalau tidak salah air yang terkontaminasi oleh zat yang najis. Nah yang kelima al-ma'ul mustakmalu, air bekas wudu, air bekas mandi, yang itu kata Nabi bisa dimanfaatkan. Nah yang terakhir belum saya tulis itu tentang apa tadi su'rul ya. Nah, su'rul adamina dan wabahimatil an'am. Nah, begini. Jadi kalau dipetakan lebih kurang ada 6 bahasan ya. Yang insya Allah nanti saya kirimkan, screenshotkan ke teman-teman mahasiswa sebagai ringkasan saja. Sekarang kita lanjutkan ya materi tentang kitab baru atau bahasan baru bab yang kedua, fil aniyati, tentang bejana. Nah, penting ini ya. Jadi hanya agama Islam yang membahas sesuatu secara detail dan komprehensif. Pertama, airnya kita bahas. Yang kedua, media air tersebut, yaitu bejana, juga kita bahas. Oke, sedikit saja, masih ada waktu. Silakan yang mau baca. Atau masih orang yang sama? Boleh, mau coba yang lain? Oh, tidak ada ya, baik, berarti masih. fil aniyati
iddatu Wafihi iddatu masaili. eh ya ghair munsharif wajan mafaila. Al-aniyatu hiya al-awiyatu Iya. allati yahfadu fiha al-ma'i wa ghayru Fihal ma'u fiha al-ma'u wa ghayruhu sawa'un kanat minal hadidi aw min ghairihi wal aslu fiha ibahatu iya la qawluhu li ta'ala li qaulihi. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Ya. Nah, ini bab yang kedua. Jadi, Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, kita anggap tuntas kitab Toharoh. Kita anggap lulus bab tentang bersuci, bab tentang Toharoh. Sekarang medianya kan bersuci itu air. Maka media air itu diantaranya bejana. Ya, bejana itu banyak sekali ragamnya. Ada ember, ada cangkir, ada mangkuk besar, ada jolang. Kalau sekarang betab ya, ada betab. Nah, itu dibahas. Tentu dalam konteks hadis Nabi, bejananya ya pada konteks zaman dulu. Sesederhana dulu. Sekarang berkembang, tinggal nanti kita analogikan saja dengan zaman sekarang. Al-aniyah hiya al-awiyah, yaitu mangkuk ya. Aniyah itu mangkuk atau semisal bejana. Alladhi yahfadu fihal ma'u, yang mampu menampung air. Jadi yahfadu di sini diterjemahkan menampung. Ya, bukan menjaga. Menampung air, wagoiruhu dan yang lainnya. Jadi yang namanya bejana itu kan diantara fungsinya bisa menampung air. Dan juga yang lainnya, makanan atau apapun itu. Sawa'un kanat minal hadidi au min goirihi. Sama saja apakah bejana itu terbuat dari besi atau terbuat dari yang lainnya. Nah, nanti akan muncul persoalan, bolehkah kita berwudu dengan menggunakan bejana terbuat dari emas, dari perak? Karena ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, janganlah kalian makan dan minum min aniyati dhahabi wal fiddah, dari piring atau dari gelas yang terbuat emas terbuat dari emas atau perak. Ada larangannya. Nah, apakah larangan makan minum menggunakan bejana emas atau perak berlaku tidak untuk berwudu? Bagaimana ini mah nggak dipakai makan, nggak dipakai minum, tapi dipakai untuk media berwudu. Nah, ini tentu ada bahasan khusus. Nah, disinilah khususnya, gitu. Ya. Kemudian wal aslu fiha al ibahatu, yang pokok ya, bejana terbuat dari besi ataupun selain besi itu adalah ibahah, boleh. Jadi Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa, prinsip tentang keduniawian mah al asya'u ibahah, al aslu fil asya'i ibahah. Pokok prinsip dalam segala sesuatu yang berkaitan duniawi boleh. Jadi jangan begini bertanyanya, mana dalil bahwa mancing itu dibolehkan? Ya nggak akan ada dalil, ya nggak akan ada dalil hukum sesepedahan, dalil sesepedahan nggak akan ada. Tapi prinsipnya bab duniawi itu boleh. Kalau mau yang ditanyakan mana yang melarang sesepedahan, begitu. Sama seperti al aslu fil ibadah haram, prinsip dalam ibadah itu haram. Maka kalau dalam hal ibadah, mana perintahnya, mana dalilnya? Bukan kebalik, memang ada yang melarang sholat duhur 7 rakaat. Ya nggak akan ada.
yang melarang sholat zuhur 7 rakaat. Nah, dari sinilah dalilnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala sesuatu di bumi itu semua untuk kalian, untuk kita sebagai manusia. Nah, jadi prinsip menggunakan bejana itu boleh. Nah, nanti rincian-rinciannya insya Allah nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Itu saja barangkali karena sudah masuk pada waktu Isya. Ditutup dengan doa, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.